Oke, selamat pagi ya. Kita mau mereview bohlam ya. Ini di order untuk Honda Freed ya. Kita mau memasangkan ini lampu ke Honda Freed, jadi saya sedang menunggu customer datang ya. Untuk Honda Freed XHP 50 second generation dan ini juga XHP 50 second generation double cooper PCB untuk Mitsubishi Expander ya. Kita mau kirim ini ke Bidara Cina. Ke Kelurahan Bidadara Cina, Kecamatan Jatinegara. Oke, kita review berbarengan ya. Jadi ini bohlam Cree XHP 50 second generation double cooper PCB. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Ya. Mereknya adalah Juragan Lampu. Bohlam ini real 30 watt. Bohlam ini real 30 watt 2900 lux 5500 Kelvin. Jadi hujan masih oke. Nah, ini di order untuk Honda Freed. Honda Freed sekarang harganya naik ya. Buset tuh mobil, harganya katanya di atas 200 juta itu ya pasarannya. Jadi untuk Anda yang punya Honda Freed beruntung banget itu. Padahal mobilnya udah tahun lama tapi naik ya. Sienta aja nggak sebegitu, harganya nggak sebegitu mahal ya. Oke, Honda Freed. Jadi kita akan kalibrasi menurut mobilnya. Ini adalah untuk Honda Freed, yang satu lagi adalah untuk Expander. Nah, saya mau menjabarkan apa sih syarat bohlam bagus. 1 watt dan luxnya harus gede. Ya, wattnya dia levelnya 30 watt, 2900 lux. Kenapa saya bilang wattnya harus besar dan luxnya harus besar? Bukannya maksudnya besar, eh, wattnya besar gitu, bukan. Jadi maksudnya gini, banyak yang mendeskripsikan ditulis wattnya besar-besar, tetapi kenyataan pada prakteknya wattnya kecil. Jadi maksud saya adalah harus real wattnya. Ya, jadi kalau dia 30 watt ya kita bilang 30 watt, jangan bilang 60 watt. Ya, jadi ini bohlam real 30 watt. 30 watt itu real itu dibaca menggunakan alat yang namanya wattmeter. Di sini ada namanya wattmeter. Jadi kita nyalakan, kita ukur menggunakan wattmeter, wattnya yang terbaca adalah segitu. Gitu ya. Jadi bukan yang berdasarkan tulisan-tulisan atau berdasarkan yang ditulis deskripsi di dus segala macam ditulis seindah-indahnya, ternyata prakteknya adalah tidak sampai 30 watt. Nah, itu Anda harus waspada terhadap penjual yang seperti itu. Nah, syarat bohlam bagus selanjutnya adalah wattnya sudah besar, ya. Wattnya udah gede nih, dia harus stabil dong, tidak boleh ngedrop. Nah, kebanyakan LED-LED yang dijual di pasaran watt awalnya gede, diukur menggunakan wattmeter, wattnya besar. Tetapi ditunggu, dinyalakan 5 menit, 10 menit, 15 menit, wattnya turun. Nah, itu juga tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Karena tidak stabil. Kita beli bohlam, wattnya sudah besar, tentu harus stabil dong, jangan sampai ngedrop. Nah, kenapa sih bohlam-bohlam tersebut banyak yang ngedrop? Ya, tidak stabil, kenapa? Karena desain dari drivernya tidak stabil. Kedua, karena panas. Panas dia turun wattnya. Nah, kita ngetes di atas meja, baru sebentar aja wattnya sudah turun. Bagaimana kalau kita coba di ruangan mesin? Karena di ruangan mesin itu bukan ruangan yang dingin, tetapi ruangan yang panas. 80 derajat, 90 derajat mungkin di dalam ruangan mesin. Ya. Jadi maksud saya adalah, jadi Anda harus mencari LED yang stabil. Tidak boleh ngedrop. Kenapa? Ya kalau enggak Anda tidak mendapatkan yang seharusnya apa yang dideskripsikan. Kalau 30 watt ya 30 watt ini. Ya, drivernya stabil, tidak ngedrop. Terhadap panas, nanti kita akan jelaskan syarat bagus dari bohlam LED ya di syarat terakhir soal pembuangan panas. Oke ya, jadi watt dan luxnya harus gede. Gede dalam arti bukan yang gede sekali tetapi sesuai dengan deskripsi. Deskripsinya ini 30 watt dan harus stabil, tidak boleh ngedrop. Bohlam ini tidak ngedrop. Nah, syarat ketiga bohlam bagus adalah harus bisa di-adjustable. Kenapa harus bisa di-adjustable? Karena untuk mengatur fokusnya, untuk menggeser bayangan gelap, untuk membentuk cut off-nya. Ini penting. Kalau Anda beli LED yang fix fokus tidak bisa disetel, Anda rugi. Belilah LED yang bisa disetel. Jadi nanti pas pemasangan Anda bisa setting jam 11, jam 11.30, jam 11.45 atau jam 12. Nah, intinya pokoknya adjustable Anda untung, tidak adjustable Anda rugi. Itu aja. Ya. Dan yang penting adalah barang sebelum dikirim atau sebelum dipasang akan kita kalibrasi dulu. Bohlam ini akan kita kalibrasi, apa yang dikalibrasi? Payungnya. Payungnya ini tiap-tiap mobil mempunyai bukaan yang berbeda ya, karena kita mengkonversi dari reflektor halogen kita ganti menggunakan LED, tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan dengan halogen ya. Kalau ini ditanya
Sesuai tidak dengan halogen? Iya, anatominya sesuai dengan halogen. Anda bisa lihat. Ini halogen asli bawaan mobil Anda seperti ini ya. Nah, kalau ini kita pecahkan kacanya, nah dia dalamnya seperti ini. Nah, di sini ada payungnya. Nah, LED ini ada payungnya juga. Payungnya benar-benar menyerupai sama dengan halogen 1:1 bentuknya ya. Nah, kenapa saya perlu kalibrasi? Supaya hasilnya lebih maksimal. Kenapa supaya hasil lebih maksimal? Supaya jangan sampai Anda enak terang tapi mengganggu orang lain. Namanya polusi cahaya. Tidak bagus yang namanya polusi cahaya. Itu satu. Kedua, supaya outputnya bisa lebih bagus, lebih padat di jalan. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin supaya Anda puas gitu loh. Nah, tapi tingkat kepuasan tiap-tiap orang memang berbeda. Tapi intinya saya akan berusaha semaksimal mungkin ya. Soal syarat ketiga bolam bagus adalah adjustable dan kita kalibrasi. Apa yang dikalibrasi ya kita ada yang sebagian kita buang. Untuk mobil-mobil tertentu beda ya. Nah, syarat keempat bolam bagus adalah bolam ini bisa diservis ya. Jika rusak chipnya bisa diganti. Ya, ini sebagai keunggulan dari bolam tipe Cree ya. Chipnya bisa diservis. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah bolam ini harus mempunyai bayangan gelap kecil. Nah, bolam ini bayangan gelapnya kecil, bro, tidak besar tuh. Anda lihat di tembok, ya, remang-remang, remang-remang tuh bayangan gelapnya, ya, tidak terlalu gelap. Makin tidak gelap, makin bagus. Nah, ini remang-remang dalam hal ini, ya. Jadi ini intinya sudah oke, ya, memenuhi syarat bolam bagus. Syarat selanjutnya adalah tidak boleh storing. Bolam itu tidak boleh storing ya. Banyak bolam storing. Kenapa bisa storing? Ya karena drivernya tidak stabil, storing ya, filternya nggak bagus. Nah, storing ini banyak berpengaruh kemana? Storing ini banyak berpengaruh ke radio mobil Anda, ke kerja sensor-sensor mobil Anda. Ya, jadi pas pada saat lampu nyala, mobil Anda bisa lemot, digas mesti dalam. Nah, itu storing mengganggu gitu ya. Radio mobil Anda pas lampu nyala mengecil atau kersek-kersek. Nah, itu storing namanya. Nah, bolam ini tidak storing. Ya. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah soal pendinginan. Mobil di Indonesia ya H4 terutama menggunakan tutup karet di headlampnya. Nah, tutup karet ini penting ya, Anda jangan sampai tidak dipasang. Jangan sampai Anda masang LED, Anda harus merobek seperti ini. Ini tidak bagus. Ya, kalau dirobek debu bisa masuk. Kalau dirobek debu bisa masuk, air bisa masuk. Anda juga tidak perlu membeli karet aftermarket seperti ini. Tidak perlu. Ya, pakailah karet original. Ya, pakailah karet original. Jadi tidak perlu dirobek, digunting segala macam. Oke, pemasangannya adalah begini. Anda lepas dulu. Sudah dilepas ininya, pasang di mobil, klipin, sudah diklipin, baru pasang karet. Nah, karet sudah terpasang, baru bola masuk. Jadi kipas harus di belakang karet. Ingat, kipas di belakang karet. Oke, sudah terpasang. Nah, ini masih terlihat heatsink. Heatsink makin terlihat banyak, makin bagus. Kenapa makin bagus? Karena untuk pendinginan. Ya, jika tidak ada heatsink, artinya heatsink itu adalah ini. Ini makin tinggi, makin bagus. Makin lebar, makin banyak, makin besar, makin bagus untuk pendinginan. Kalau tidak ada heatsink, artinya tidak ada pendinginan. Ya, jadi heatsink makin gede makin bagus. Nah, masalahnya banyaklah di pasaran tanpa heatsink, tanpa sirip-sirip, langsung dia punya kipas. Artinya kalau dipasang di mobil di Indonesia yang Jepang H4 ada karet, artinya kalau tidak ada sirip ini berarti kan ini langsung karet, ketemu karet nih. Ini tuh diumpamakan karet, ini tuh langsung ketemu karet. Jadi kalau ketemu karet, kipas angin berputar, angin tidak bisa menembus. Angin tidak bisa menembus, artinya tidak ada pendinginan. Nah, kalau ini, angin bisa tembus. Kenapa? Kipas angin berputar, angin meniup. Angin itu akan keluar dari celah-celah sini. Makanya saya bilang, celah ini, heatsink ini makin tinggi, makin bagus. Makin lebar, makin bagus. Makin banyak, makin bagus. Supaya untuk pembuangan panasnya makin banyak. Nah, kalau LED yang tidak ada heatsink, artinya terbungkus. Terbungkus. Jadi si kipas angin berputar, angin tidak bisa niup. Atau angin tidak bisa sedot. Kenapa? Karena buntu. Apa yang mau disedot, karena ini kan desain karetnya ini bawaan pabrik gitu ya, tanpa perlu Anda digunting, dirobek atau diganti. Pakailah yang original. Kenapa pakai yang original lebih bagus? Karena memang untuk mobil Anda gitu loh. Kalau Anda beli aftermarket tidak kencang, tidak ngepres ya, Anda juga tidak perlu beli yang begini-beginian karena ini tidak bisa ngepres. Ini mau menggigitnya bagaimana? Sedangkan di sini pinggir-pinggiran ini sebagai penggigit. Ya, jadi saya menyarankan Anda karet original. Jadi LED ini sangat PNP, plug and play.
Plug and play itu dalam arti tinggal pasang colok ya. Ini juga driverless, tinggal colok soket sudah dirajut oleh nilon. Jadi Anda tidak perlu ngiket-ngiket drivernya pakai kabel tis. Biasanya orang masang tuh diikat di kabel body di mana getar, terutama mobilnya adalah diesel. Diesel kan getaran gede antara rangka misalnya dengan bagian yang Anda ikat, gerakannya berbeda. Pasti ada getaran. Nah, getaran itu biasanya kalah di sini ya. Nah, tapi kalau ini sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik. Ya, seperti itu. Jadi ini istilahnya memenuhi syarat bohlam bagus. Kalau Anda mau beli bohlam yang awet, ya bisa diajak kerja berat, jam terbangnya bisa tinggi, Anda belilah tipe ini. Cree Double Cooper PCB. Anda percaya omongan saya, Anda boleh beli. Kalau Anda tidak percaya, tidak usah beli. Ya, seperti itu. Keunggulan lain tipe ini adalah bohlam ini menghasilkan panasnya tidak terlalu berlebih, tidak ekstrim. Jadi panasnya itu santai. Banyak chip-chip lain ya, panasnya itu baru nyala sebentar aja udah nggak bisa dipegang tangan. Nah, itu yang menyebabkan umur LED-nya pendek, lifetime-nya pendek, ngedropnya banyak, biasanya seperti itu. Nah, tipe ini makanya saya bilang bisa diajak kerja berat dan umurnya panjang. Kenapa? Karena dia membangkitkan panasnya tidak se ekstrim chip-chip lain. Ini juga termasuk high power LED tetapi istilahnya panasnya nyantai. Jadi seperti Anda kalau Anda punya Moge, misalnya kalau Anda naik Moge Kawasaki atau Moge Honda, Moge Yamaha, Moge buatan Jepang, itu mesin panas. Tetapi panasnya nyantai, masih bisa dipakai. Tetapi kalau Anda misalnya beli Ducati, dia panas, tetapi panasnya ekstrim, sampai overheat. Karena kenapa saya bisa ngomong begini? Karena saya pernah pakai Ducati, saya pernah pakai Moge Honda, Moge Jepang. Saya pakai Ducati Monster ya di jalanan di Roxy yang macet itu dulu sebelum jembatan Roxy flyover jadi. Itu jalan dari Cideng ke Grogol overheat, Bro. Ya. Nah, saya belum pernah pakai moge lain se-overheat itu. Gitu ya. Jadi makanya panas yang ditimbulkannya terlalu berlebih. Tidak cocok untuk market di Indonesia kalau yang panasnya berlebih. Karena kenapa? Di Indonesia ini negara panas, Bro. Beda dengan di Eropa yang ada 4 musim, negaranya ada musim dingin dan mungkin musim panasnya tidak terlalu panas. Indonesia itu negara macet. Indonesia itu negara tropis, ya. Suhunya itu 31-32 derajat ya. Hujan pun tidak tiap hari hujan, musim hujan pun tidak tiap hari hujan. Jadi lebih cenderung ke arah panas dan macet. Makin macet, suhu ruangan mesin makin naik. Suhu ruangan mesin makin naik artinya eh, pendinginan LED ini akan kurang ya karena yang ditiupkan itu angin panas. Nah, makanya penting ya untuk LED itu pendinginan ya supaya umurnya panjang, supaya tidak ngedrop karena banyak sekali LED di pasaran ngedrop. Banyak yang mengeluh ke saya, "Pak, memang Pak pas pertama kali awal nyala terang, tetapi saya sudah jalan setengah jam kayaknya meredup ya." Nah, itu namanya ngedrop. Ya, banyak LED di pasaran ngedrop. Nah, makanya kita menjual yang stabil saja ya. Stabil saja supaya kenapa? Dari awal sampai akhir ya 30 watt ya 30 watt gitu ya. Kalau Anda melihat review saya ada tes, kita tes LED di atas meja ya. Terus ada yang berkomentar, "Pak, salah cara ujinya bukan begitu. Kipas anginnya tidak bisa bekerja dengan baik." Ya, namanya kita juga sedang stress test ya. Kalau di handphone mungkin benchmark atau apa pakai program Antutu ya semua tentu diberatin itu ponselnya supaya bekerja, supaya ketahuan skornya berapa. Nah, sama LED ini pun misalnya kalau kita mau ngetes ya stabil tidak ya tentu kita kipasnya kita taruh aja di meja supaya tertutup supaya pendinginannya tidak terlalu optimal kita tesin dia berapa begitu ya. Jadi seperti itu. Nah, LED ini sudah teruji jadi Anda tidak perlu khawatir ya. Saya kalau bilang bagus ya saya bilang bagus tetapi semua tergantung Anda ya karena saya tidak pernah memaksa Anda untuk beli ya. Keuntungan LED ini pokoknya bisa diajak kerja berat intinya itu ya. Memang ada LED lain yang lebih terang dan dari produk saya juga ada yaitu tipe JL3 ya memang lebih terang tetapi masing-masing punya kelemahan masing-masing punya kelebihan lah ya. Jadi buat Anda yang memilih Cree ini tidak salah ya lifetime-nya panjang, cut off-nya bagus dan kita bisa kalibrasi, bisa diservis juga. Ya, ini diorder untuk Honda Freed dan Mitsubishi Expander. Ya, nanti akan kita kalibrasi dan saya sedang menunggu customer yang mau datang pasang juga. Intinya pokoknya Anda beli di saya akan kalibrasi sebaik mungkin. Ya, saya mau Anda aman dan nyaman. Jangan sampai Anda beli LED
Anda terang tapi Anda juga tidak aman dan tidak nyaman. Tidak aman dalam arti Anda takut ditangkap polisi, silau misalnya. Tidak nyaman mengganggu orang lain karena Anda bisa diajakin ribut oleh orang lain gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi Anda udah keluar duit, Anda harus jalan malam aman, nyaman dan enak ya. Oke, Anda bisa beli barang ini di Bukalapak, di Shopee, di Tokopedia. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda mau order melalui WhatsApp bisa, transfer BCA, kirim menggunakan JNT ya. Oke, mereknya adalah apa? Mereknya adalah Juragan Lampu ya. Oke, terima kasih. Oke, kita akan mereview selanjutnya ya. Nah, ini di order untuk Toyota Rush ya 2014 2016 sama ya, menggunakan proyektor halogen di headlamp H11 dan fog lamp-nya menggunakan H16 ya. Jadi untuk Toyota Rush, Daihatsu Rush atau Daihatsu Terios sama saja ya, produk dari Astra mobil tersebut. Nah, bolam ini diorder untuk headlamp dan fog lamp ya. Headlamp dan fog lamp ini diorder adalah tipe yang sama. Saya sebenarnya merekomendasikan untuk headlamp tipe Cree XHP 50 second generation, tapi yang punya mobil atau yang bersangkutan meminta review saya bagaimana kalau saya menggunakan headlamp sama-sama JL3 ya, karena dia mau 3 warna juga. Oke, saya bilang nggak masalah, nanti kita akan kalibrasi, kita akan setting. Nah, jadi satu persatu kita akan mereview. Kita review dulu untuk fog lamp-nya adalah menggunakan H16 ya. H16 dan H11 ini mempunyai spesifikasi yang sama. Bohlam ini ya, JL3 ini 3 warna, bohlam paling terang di kelas 3 warna. Bohlam ini untuk bohlam segala cuaca, segala medan. Bisa putih kuning, bisa kuning. Kenapa dia bisa berubah warna? Karena dia ada 2 buah chip di sini. Anda bisa nyalakan chip putihnya saja, Anda bisa nyalakan chip kuningnya saja. Ya, jadi bohlam ini termasuk bohlam segala musim atau segala cuaca. Bahasa Inggrisnya adalah all weather. Ya, all weather. Jadi bisa putih kuning, bisa kuning. Jadi bisa 3 warna. Bagaimana cara mengubah warnanya? Adalah dengan mematikan, menyalakan saklar on off lampu mobil Anda. Intinya begitu, simple. Ya, pemasangan sih tinggal colok ya, plug and play. Putih kuning, kuning. Ya, bisa berubah warna. Nah, bohlam ini paling terang dan dia juga sudah menggunakan chip dempet. Ya, chip keramik, chip dempet asli, bukan chip biasa yang disolder dempet. Ya, chipnya chip asli keramik yang dipasang, memang bawaan pabriknya adalah dempet. Ya. Bohlam ini 30 watt 3600 lux. Jadi kalau dibandingkan dengan H16 bawaan pabrik, ini bisa 7 sampai 8 kali lebih terang. Tapi kalau dibandingkan oleh H11 55 watt, itu dibandingkan dengan LED ini lebih terang 3,6 kali. Ya, karena bohlam ini 3600 lux. Sedangkan bohlam standar 55 watt adalah 1000 lux. Bagaimana kita pengukurannya, metodenya di sini ada namanya alat light meter. Kita ukur taruh di sini dengan jarak yang sama. Halogen itu 1000 lux. Sedangkan LED ini bisa mencapai 3600 lux. Jadi bohlam ini lebih terang 3,6 kali dibandingkan halogen standar 55 watt. Jangan bertanya saya berapa lumennya, karena kita tidak bisa mengukur yang namanya lumen. Jadi percuma kalau Anda percaya dengan pedagang yang bilang bohlam ini bisa menghasilkan 10.000 lumen. Anda mau percaya boleh, Anda tidak percaya juga nggak boleh. Yang Anda mau percaya boleh, Anda tidak percaya juga tidak apa-apa. Karena saya juga tidak bisa membuktikan. Jadi kalau buat Anda yang percaya, berarti Anda ya dibohongi, itu aja. Ya. Saya tidak mau membohongi Anda, saya punya alat ukur yang namanya light meter dengan satuan lux. Terbaca berapa lux ya kita berbicara faktanya gitu aja. Jadi saya tidak mau membohongi Anda dan saya bisa membuktikannya ya. Seperti itu. Syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil. Bohlam ini sudah 30 watt 3600 lux, dia stabil. Ya, tidak ngedrop. Syarat ketiga bohlam bagus adalah ini bisa adjustable. Ya. Bohlam ini semua bisa adjustable, Bro. Ya. Bisa diputar. Jadi Anda bisa menaruh chip putihnya di bawah atau chip kuningnya di bawah. Jadi sangat-sangat enak, adjustable gitu ya. Dan pemasangan juga PNP. Anda tinggal colok soket saja ke bawaan originalnya. Ya, bagaimana cara mengubah warnanya, Pak? Apakah saya perlu pakai
Pakai kabel-kabel tambahan Pak, apakah perlu pakai remote? Nggak usah, tinggal colok saja. Itu ya, simple kok. Namanya juga plug and play. Putih, putih kuning, kuning ya. Putihnya itu 6000 Kelvin. Putih kuningnya itu 4300 Kelvin ya. Kuningnya itu 6000 Kelvin, kuningnya itu 3000 Kelvin. Jadi 3000 Kelvin, 4300 Kelvin, 6000 Kelvin. Kapan Anda pakai warna putihnya? Pada saat jalanan biasa. Kapan Anda pakai warna putih kuningnya? Jika Anda butuh penerangan ekstra. Misalnya di jalanan basah, Anda butuh penerangan ekstra, atau Anda di jalanan benar-benar gelap, Anda butuh penerangan ekstra, Anda bisa nyalakan putih kuningnya. Kapan Anda nyalakan kuningnya? Jika ketemu hujan, kabut, jalanan basah juga boleh. Jadi makanya bolam ini termasuk bolam segala cuaca, segala medan, ya. Jadi bisa berubah warna. Nah, bolam ini adjustable, bisa diputar, ya. Anda bisa menaruh chip putihnya di bawah, Anda bisa naruh chip kuningnya di bawah. Jadi ini ada chip putih, ada chip kuning. Anda bisa taruh chip putihnya di bawah atau chip putihnya di atas dengan diputar. Adjustable 360 derajat. Ya, jadi Anda kalau dipasang di fog lamp, ini dipasang di fog lamp seperti ini. Anda bisa naruh ininya begini atau Anda taruh begini. Ini mempunyai hasil output yang berbeda. Ya, jadi ini pilihan buat Anda. Saya merekomendasikan Anda taruh chip kuning di bawah. Chip kuning di bawah aja. Kenapa? Supaya sorotan kuning lebih jauh dibandingkan putihnya. Tapi kalau Anda mau taruh putihnya yang di bawah, bebas, tidak ada hukumnya. Ya, selera Anda aja, nggak masalah. Ya, jadi adjustable-nya sangat-sangat terpenuhi, 360 derajat diputar, dorong maju dan tarik mundur. Bohlam ini mempunyai bayangan gelap kecil. Bayangan gelapnya tidak besar, ya kecil sekali bayangan gelapnya. Makin kecil makin bagus, makin tidak gelap kan makin bagus. Nah ini bohlam ini kira saya nyalakan ya, bayangan gelapnya tuh, ya tidak lebar dan tidak terlalu gelap. Makin tidak gelap makin bagus. Kalau makin lebar makin gelap makin tidak bagus. Jadi gelapnya harus sedikit dan dia tipis, itu bagus. Ya. Bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik mobil Anda, dijamin. Ya, karena banyak LED di pasaran, waktu lampu LED yang menyala, monitor TV Anda bisa terganggu. Radio mobil Anda suaranya kersek-kersek atau mengecil. Nah, itu namanya storing. Bohlam ini tidak storing, dijamin. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah pendinginan. Nah, ini speknya juga sangat tinggi ya. Saya belum menemukan spek yang lebih tinggi daripada dia. Dia sudah menggunakan double Cooper PCB. Ya, ada 2 buah batang tembaga. Philips Osram single layer, dia double layer. Heatsink. Ada heatsink sedikit, ada kipas. Ya, ini juga sudah dirajut oleh nilon. Tahan tarik driverless. Jadi Anda tinggal colok selesai. Apalagi di fog lamp, tinggal colok selesai. Anda nggak perlu ngikat-ngikat drivernya. Ya. Kalau Anda nggak ikat, drivernya gelantungan nanti. Ya, gelantungan gitu, goyang-goyang kalah di sininya. Getes. Jadi makanya ntar jalanan rusak, lampu kadang-kadang mati, kadang-kadang nyala. Nah itu, kalau LED ini Anda aman, ya, tinggal pasang, tinggal colok, ini sudah dirajut oleh nilon tahan tarik. Ya, spesifikasi sangat tinggi dan harganya murah. Ya, dibandingkan merek lain ada harga yang lebih mahal tapi spesifikasinya rendah. Ya, dan ingat sekarang musim hujan adalah artinya musim banjir. Ya, musim hujan artinya musim banjir. Nah, untuk Anda yang mobilnya pendek, tapi kalau ini kan untuk ras, mestinya tidak karena dia tinggi. Tapi kalau untuk Anda yang mobilnya pendek, Anda takut masuk air, fog lampnya kerendam air, bohlam ini aman. Kenapa? Karena dia tidak ada lubang di sini. Tidak ada lubang untuk celah air masuk. Kenapa kalau yang ada lubang tidak bagus? Karena dia ada hubungan dari antara bagian luar dengan bagian dalam. Kalau LED ini, bagian yang ini di dalam rumah fog lamp dan ini bagian yang di luar rumah fog lamp, ini tidak ada hubungan sama sekali. Ya, kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluarnya di celah-celah sini, bukan ditiupkan ke dalam. Kalau di sini yang ada lubang, angin bisa masuk ke dalam. Artinya, kalau angin bisa masuk ke dalam, air pun bisa masuk ke dalam. Jadi kalau Anda menerobos banjir, air bisa masuk lewat sini. Makanya banyak sekali saya lihat kalau di musim hujan, musim banjir, di parkiran mobil di mana fog lamp-nya suka berembun, masuk air, ada genangan air di dalam. Artinya yaitu jangan terobos banjir kalau Anda memakai LED yang ada lubangnya. Tapi ini LED aman, dijamin. Karet ininya pun tebal. Ngepres sangat baik. Ya. Jadi makanya spesifikasi LED ini tinggi saya bilang. Ya. Saya tidak menjual barang abal-abal. Dan LED ini mempunyai keunggulan ya terakhir sebagai syarat bohlam bagus adalah
jika error ya. Banyak sekali permasalahan kalau Anda menggunakan bohlam LED berwarna adalah error. Bohlam ini jika errornya dalam arti begini, sebelah kiri warna putih, sebelah kanan warna kuning. Jadi warnanya tidak sama, Anda tidak usah khawatir, Anda tinggal matikan 1 menit, reset. Ya, 1 menit atau 2 menit Anda matikan, terus Anda nyalakan kembali, dia akan kembali menjadi normal. Ya, jadi Anda tidak perlu khawatir. Ada fungsi yang namanya fungsi reset, jadi bisa di reset. Ya, tujuan di reset untuk apa? Ya supaya untuk menghilangkan itu error. Jadi dia ada memori dan reset. Bohlam lain tidak ada, ya. Jadi hanya bohlam ini. Ya, jadi ini di order buat fog lamp-nya Toyota Rush dan ini H11-nya untuk headlamp Toyota Rush juga, ya. Sebenarnya saya merekomendasikan untuk headlamp-nya menggunakan Cree XHP 50 second generation double cooper PCB. Ya, tapi ini di request untuk order sama nggak apa-apa. Nah, tapi nanti akan kita pandu pemasangannya untuk headlamp. Ya, kalau untuk fog lamp adalah tadi pemasangannya adalah Anda bisa menaruh chip kuning dan chip putihnya di bawah sama dan harus vertikal. Jadi ini masang harus vertikal begini. Carilah severtikal mungkin, jangan begini. Jangan begini. Anda mau masang horizontal boleh karena LED-nya adjustable. Tapi jangan membentuk sudut misalnya miring-miring. Anda harus vertikal, tegak lurus. Intinya seperti itu ya untuk fog lamp. Dan Anda bisa lihat langsung dari bagian depan. Ya. Mati lampu. Dari depan vertikal ya. Anda bisa intip dari sini langsung vertikal ya. Nah, untuk bagian headlamp-nya proyektor. Nah, ini proyektornya seperti ini. Ya, proyektornya seperti ini. Nah, kita harus sedikit memandu ya supaya Anda paham juga, supaya yang mau beli, calon pembeli ini paham apa sih yang Anda beli. Nah, ini adalah proyektor untuk Rush langsung. Ya. Proyektornya seperti ini, jadi nanti Anda masang juga sama. Tapi kalau Anda beli tipe ini, sebenarnya ini untuk Anda orang yang nggak paham atau Anda orang yang tidak mau bertanya, pasti Anda akan komplain juga. Ya. Nah, ini dipasang setelah kaki tiganya masuk, ya. Setelah kaki tiganya masuk, Anda putar. Nah, ini putarannya kemana? Ini Anda tidak bisa lihat dari depan. Jadi ini nggak tahu pemasangannya vertikal, horizontal atau bagaimana nggak tahu. Ya. Nah, ini penting untuk Anda ya untuk jadi ini tidak mempunyai garis panduan ya LED ini. Jadi penting untuk Anda memasang vertikal ya. Selalu harus dipasang adalah vertikal. Jika kalau tidak dipasang vertikal, hasil outputnya akan kurang bagus. Nah, karena LED ini tidak mempunyai garis panduan di belakang. Ya, kalau Anda mau beli yang ada garis panduannya, Anda tentu harus membeli Cree double cooper PCB. Dia ada garis panduannya. Jadi Anda bisa memposisikan dia di vertikal atau di horizontal. Ya. Jadi penting untuk Anda ya harus masang di vertikal. Kenapa sih harus masang di vertikal? Karena LED ini tipe sorotan samping. Jadi vertikal itu ini bowl mangkok ya. Ini kita anggap ini mangkoknya nih karena proyektor seperti ini, posisi LED-nya itu harus vertikal berdiri tegak lurus. Ya, ini yang kita arsir ini adalah bagian yang paling penting. Ini diumpamakan tangan saya. Ini adalah reflektor bagian atas bagian yang paling penting. Jadi LED ini bagian yang ini adalah diumpamakan tangan saya dan ini harus vertikal. Jangan masang miring ya nggak bagus. Anda mau coba horizontal boleh, tapi saya sarankan vertikal. Nah, kenapa harus vertikal? Karena supaya simetris ya. LED ini juga mempunyai bayangan gelap kecil dan tidak lebar dan tidak gelap, menguntungkanlah untuk Anda pokoknya karena mangkok ini bowl ini bagian atas bagian yang paling penting untuk memantulkan sinar supaya padat ke jalan. Nah, ini mangkok ya dia harus dipasang tegak lurus ya. Jadi jangan sampai miring-miring. Jadi untuk Anda yang beli nih mau nggak mau akan kita pandu secara langsung. Anda silakan WhatsApp saya ya di 0898 269 3838. Nah, ini akan kita coba outputnya ya. Bagaimana sih outputnya menggunakan 3 warna di proyektor ya.
Nah, ini kita coba nyalakan. Nah, ini hasil sinarnya ya. Kita kasih tunjuk tuh di tembok seperti ini. Ya. Putih. Nah, ini putih kuningnya. Nah, ini kuningnya. Ya. Ini putih kuningnya, ini kuningnya. Nah, ini putihnya. Nah, putih kuningnya Anda bisa posisikan dia di atas atau di bawah dengan diputar nih. Kalau ini kita putar ya, kita coba. Nah, ini kuningnya di bawah. Ya, seperti ini. Bagus mana, suka-suka Anda. Ya. Jadi ini bisa diputar begini atau begini. Ya. Atau begini. Dan Anda juga bisa men-setting dia horizontal. Nah, ini kalau ini horizontal. Nggak bagus ya horizontal ya. Makanya kenapa harus vertikal. Ya, jadi kalau Anda membeli tipe ini untuk di headlamp sebenarnya ya, Anda harus bisa fine adjustment. Fine adjustment itu seperti tadi saya bilang adalah Anda harus praktek. Praktek di depan mobil, praktek di garasi mobil Anda, yang di depan mobil Anda ada tembok 2 meter. Anda nyalakan, Anda sambil adjustment, putar-putar manual seperti itu. Mana yang terbaik ya itulah hasilnya. Karena kenapa? Dia tidak mempunyai garis patokan. Itu doang kelemahannya sebenarnya untuk tipe ini dipasang di proyektor. Ya. Makanya kenapa kalau untuk proyektor-proyektor halogen H11 saya mempunyai tipe-tipe tertentu yang untuk dijual ya, itu adalah menggunakan Cree Double Cooper PCB dari juragan lampu. Karena dia mempunyai garis patokan di belakang. Ya, jadi untuk Anda orang awam saya tinggal ngomong, Pak, setting vertikal Pak ya garisnya. Kalau Anda subscriber saya YouTube di Juragan Lampu pasti Anda tahu lah ya. Jadi ini kenapa saya kurang rekomendasi tipe ini, karena orang awam agak sulit untuk men-settingnya. Karena Anda tidak tahu posisinya mesti bagaimana, begini, begini, begini. Jadi makanya Anda harus fine adjustment. Parkir mobil di depan tembok 2 meter, adjust. Ya, jadi untuk Anda yang sudah beli silakan WhatsApp saya, nanti kita pandu langsung melalui WhatsApp, gratis bro ya. Jadi intinya Anda beli LED di saya bukan hanya soal jual saja, kita sudah terima uang, gua bodo amat, tidak. Saya mau Anda hasilnya maksimal ya, saya mau memuaskan Anda. Intinya seperti itu ya. Tapi saya bukan wanita penghibur ya, tapi intinya saya mau hasilnya maksimal ya. Karena Anda sudah beli, Anda harus aman dan nyaman. Bener nggak? Ya, tapi tingkat kepuasan orang memang berbeda, tapi saya berusaha semaksimal mungkin ya. Jadi ini bohlam adalah JL3, J artinya juragan, L artinya lampu, 3 artinya 3 warna ya. Bohlam LED paling terang 3 warna, 30 watt, 3600 lux. Ini diorder untuk Toyota Rush atau Daihatsu Terios 2014-2016 ya. Oke. Terima kasih. Oke, selamat pagi ya. Kita lanjut reviewnya. Jadi ini bohlam H27 ya. Bohlam H27 ini adalah bohlam-bohlam yang dipakai di mobil Korea, fog lamp mobil Korea ya, seperti Hyundai, seperti merek Hyundai, merek Kia, ada lagi Hyundai, Kia itu jadi di dalamnya kan ada berbagai macam merek mobil lagi ya, tipe mobil seperti Hyundai H1, Hyundai Accent, Hyundai banyaklah tipenya ya Hyundai. Kalau Kia kan ada Kia Carnival, ada Kia Picanto, ada Kia Rio, ada Kia apa lagi ya, Carnival, Kia Rio, Kia apa lagi ya. Seperti kalau Hyundai di Hyundai Trajet, di Hyundai Kia Picanto, tadi Hyundai apalah, pokoknya mobil Korea lah ya, Hyundai dan Kia. Nah, ini diorder untuk Kia Picanto ya. Kia Picanto kan sekelas mobilnya seperti Alia, Agya ya, seperti Honda Jazz gitulah, mobil kecil ya. Nah, ini diorder untuk fog lamp-nya ya. Fog lamp-nya khusus bohlamnya adalah tipe H27. Ya, 880 atau 881. Bohlam ini jarang di pasaran. Saya ngomong apa adanya to the point. Jadi kalau Anda punya budgetnya, Anda mau beli, Anda bisa beli ini langsung.
Saya butuh 1,5 tahun sampai 2 tahun untuk meriset atau untuk mencari bohlam yang bagus untuk tipe H27. Ya, ini speknya sangat tinggi. Triple Cooper PCB. Ya, spek bohlam ini sangat tinggi, triple Cooper PCB, 30 watt, 6000 Kelvin, 3500 lux. Jadi 3500 lux ini lebih terang ya, sekitar 5 sampai 6 kali dari bohlam halogen standar bawaan mobil. Wah, Pak, saya takut meleleh. Aman, Bro. Ya, tenang aja. Karena LED ini tidak menghasilkan panas seperti halogen yang bisa merusak mika. Ya. Bohlam ini paling terang, ya. Saya belum menemukan yang lebih terang di tipe H27, dan H27 banyak sekali yang masih menggunakan chip COB. Chip yang wattnya gede, tetapi terangnya kalah. Terangnya tidak mantap. Bohlam ini saya berani jamin terangnya mantap. 3500 lux loh, 30 watt, 6000 Kelvin, warnanya putih. Nah, buat Anda yang mencari untuk fog lamp mobil Korea, Anda bisa salah satunya tipe bohlam ini. Oh, Pak, saya nggak mau 6000 Kelvin, nggak kelihatan, saya maunya yang 3 warna. Belum ada, Bro. Saya belum ada untuk yang 3 warna. Tetapi kecuali Anda mau modif, saya bisa. Contohnya, Anda bisa lihat review saya, Hyundai H1 dimodif menggunakan bohlam JL3. Nah, itu bisa. JL3 adalah bohlam 3 warna, itu bisa, tapi mesti modif. Nah, kalau LED ini adalah PNP langsung H27, 880 atau 881. Soketnya pun tinggal colok. Ya, soketnya tinggal colok. Pokoknya PNP lah untuk fog lamp mobil Korea. Ya, dalam hal ini diorder untuk Kia Picanto. Oke, spek bohlam ini ya, dia triple Cooper PCB. Bohlam generasi paling baru, paling terang, 30 watt, real 3500 lux. Syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil, ya, tidak boleh ngedrop. Bohlam ini tidak bisa adjustable ya, memang H27 tidak bisa di adjustable ya, jadi dia fix fokus. Bayangan gelap kecil, udah pasti ini bohlam ya, tidak besar bayangan gelapnya. Kita akan coba nyalakan. Ya, bayangan gelapnya kecil, Bro. Tuh. Ya, makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Ya, jangan lupa Anda tinggal colok, tinggal PNP. Kalau colok begini nggak nyala ya, kalau colok begini nggak nyala, Anda balik soketnya. Intinya gitu aja, jangan komplain dulu. Yang pasti adalah barang sebelum dikirim akan saya cek dan dicek dulu ya. Kalau barangnya rusak atau barangnya tidak bagus, kita tidak akan mengirimkan ya. Ya, 6000 Kelvin seperti ini warnanya, putih, pure. Ya, dia triple Cooper PCB loh, pendinginannya sangat-sangat mantap. Ada heatsink, ada kipas. Ya, satu hal lagi, mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini ada logonya JL ya. Juragan Lampu. Ada logonya JL. J artinya juragan, L artinya lampu. Ya, bohlam H27 ini saya sangat prefer ya untuk Anda yang mau beli, karena ini bohlam istilahnya saya mencari itu dalam waktu yang lama. Ya, waktunya lama, bukan sebentar. Bohlam ini kotak persegi panjang, ada satu tambahan dot chip di sini. Posisinya nanti akan di bawah. Posisinya akan di atas. Jadi nanti outputnya lebih padat lagi di tengah ya. Chipnya persegi panjang tapi ada satu tambahan dot. Itu keuntungan dari tipe ini ya. Triple Cooper PCB. Pendinginannya dari 3 buah layer, 3 batang tembaga yang dilapis jadi satu. Jadi 3. Bukan double lagi tapi triple. Ya, bohlam ini stabil, tidak ngedrop, tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda. Pendinginannya sangat maju ya. Triple Cooper PCB, ada heatsink dan ada kipas. Pemasangan soket tinggal colok. Ya, bayangan gelap pun kecil. Ini high quality bulb lah, bukannya bohlam abal-abal ya. Jadi ini diorder untuk mobil fog lamp mobil Korea, Kia Picanto ya. Ini pokoknya untuk mobil-mobil Korea lah. Ya, apapun mobil Koreanya pasti fog lampnya H27, beda dengan mobil-mobil Jepang. Oke. Jika Anda mau order, Anda bisa order di WhatsApp 0898 269 3838, di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak ya. Oke. Terima kasih.